بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi nikmat kepada kita, terutama nikmat agama dan nikmat diberikan kesehatan serta waktu yang luang. Jemaah sekalian azakumullah, kita masih berbicara tentang kandungan surat Asy-Syams dan kita sudah sampai pada ayat ke-10, di mana ayat-ayat itu berbicara tentang tazkiyatun nufus. Dari ayat-ayat itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kita memiliki jiwa yang bersih atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, banyak berdoa kepada Allah. Ini poin yang sangat penting. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa meminta kesucian jiwa. Dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah dia, karena Engkau sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah penolong dan pelindungnya. Doa ini senantiasa diucapkan oleh Nabi SAW. Dan doa ini panjang. Ini potongan dari doa yang begitu panjang. Kemudian yang kedua, yaitu mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, seperti yang kita lakukan setiap hari Selasa ini. Ini salah satu cara atau salah satu wasilah untuk membersihkan jiwa kita. Karena Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran atau hati mereka sudah membatu? Kemudian yang ketiga, yaitu berusaha mencari teladan yang baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik dalam hal ini, baik membersihkan jiwa berkaitan dengan akidah, ibadah maupun akhlak. Beliaulah yang menjadi panutan kita. Kemudian yang keempat, berusaha mencari sahabat yang baik, yang senantiasa mengingatkan kita akan kebesaran Allah dan menegur kita ketika kita salah. Karena seorang itu tergantung agama sahabatnya. Al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu tergantung agama kekasih dekatnya. Maka di hari kiamat banyak orang menyesal gara-gara salah memilih teman dekat. Terutama waktu di mahsyar, ketika orang-orang kafir itu mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai celaka aku, kenapa dulu di dunia aku menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri. Dia yang menyesatkan aku dari jalanmu yang lurus.
Kemudian yang kelima, berusaha untuk selalu mengingat kematian. Ini juga berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Yang keenam, menutup semua celah yang mengantarkan kepada dosa. Apa aja yang mengantarkan kita kepada dosa, berusahalah untuk menutupnya. Termasuk kebiasaan kita hari ini, waliyadzubillah, masih mengenang dan mengingat atau kenangan-kenangan bersama mantan dulu waktu sekolah, sehingga dicarilah nomor mantannya itu di media sosial. Berarti dia membuka pintu maksiat. Biasanya setan membisikkan begitu. Berarti ustadz juga, iya kadang kita dibisikkan begitu juga ya, maka ditutup jalannya, karena itu kan bisikan. Dan itu yang akan menghancurkan agama kita. Bukan hanya agama, bisa menghancurkan keluarga juga. Makanya ada istilah CLBK, iya enggak? Apa artinya itu? Cinta lama bubarkan keluarga. Hancur. Maka ini pintu-pintu harus ditutup. Poin yang ini. Kemudian yang ketujuh, banyak bertaubat kepada Allah. Taubat ini sangat-sangatlah baik, karena dia sebagai obat luka terhadap dosa yang kita lakukan. Dan Allah sangat menyukai orang yang bertaubat ketimbang orang yang beribadah tapi sombong. Allah suka orang yang mengakui dosa daripada orang yang rajin beribadah tapi dia tidak pernah mengakui kesalahannya. Kemudian yang kedelapan, dan ini juga perlu kita lakukan, yaitu mengetahui karakter jiwa kita itu apa. Jiwa manusia itu ada 3 karakter. Yang pertama, suka mengajak kepada keburukan. Coba Anda perhatikan diri kita setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Pasti ada yang mempengaruhi, ayo berbuat ini, tidak dilihat orang, dan seterusnya. Ini sifat buruknya, sifat buruk jiwa itu, yang Allah sebutkan dalam surat Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu. Karakter yang kedua yang perlu kita ketahui, dia suka menyesal. Jiwa itu selalu menyesal. Begitu dia berbuat maksiat, ketahuan istrinya, menyesal dia. Iya enggak? Atau ada orang, dia berbuat maksiat, ketika dia temukan efek dari kemaksiatannya itu, dia menyesal. Dan itu jiwa. Sebagaimana Allah katakan dalam suratul Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan tidaklah aku bersumpah dengan jiwa yang menyesal. Kemudian yang ketiga, jiwa itu mengajak kepada kebaikan, jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi kita itu selalu berada pada 3 karakter jiwa ini. Selalu mengajak kepada keburukan, ini jiwa, sifat buruknya. Kemudian ada sifat menyesalnya. Kemudian ada sifat tenangnya. Dan ketenangannya itu biasanya terjadi karena selalu mengingat Allah. Ya. Ini harus kita ketahui agar kita tidak mudah terjatuh pada pengaruh buruk diri kita sendiri. Baik, kita lanjutkan ayatnya. Itu lanjutan daripada ayat sebelumnya. Kita lanjutkan ke ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzabat Samud biṭagwaha idzin ba'atsa ashqaha. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
wa la yakhafu uqbaha. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas ketika berdiri orang yang paling celaka di antara mereka. Lalu Rasulullah yaitu Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah onta betina Allah dan minumannya itu. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih onta itu. Maka Rabb mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka itu. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Jadi ini cerita tentang kaum Samud, ya, kaum Samud. Allah menceritakan tentang kaum Samud, di mana Allah mengutus Nabi Saleh pada mereka, di mana mereka mendustakan rasul-rasul mereka yang disebabkan karena adanya kezaliman dan melampaui batas dalam diri mereka. Karena mereka waktu itu memang merasa lebih baik daripada yang lain, disebabkan mereka orang-orang yang cerdas, ya, orang-orang yang cerdas dan memiliki fisik yang kuat. Oleh karena itu Allah menimpakan kedustaan dalam diri mereka terhadap petunjuk dan keyakinan yang dibawa oleh Rasul mereka, yaitu Nabi Saleh. Ketika berdiri orang yang paling celaka di antara mereka, yakni kabilah yang paling celaka, yaitu kabilah Qadar bin Salif, yang telah membunuh onta itu, yang tidak lain dia adalah Uhaymar Thamud. Di mana waktu itu mereka saling memanggil, fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. Mereka memanggil kawan mereka, lalu orang itu datang untuk menyembelih onta. Orang ini sangat mulia dan dihormati oleh kaumnya, sekaligus sebagai pemimpin yang ditaati, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW pernah berkhutbah, lalu beliau menyinggung perihal onta Nabi Saleh dan menyebutkan orang yang menyembelihnya. Idzim ba'atsa laha rajulun 'arimun azizun mani'un fi rahtihi mislu Abi Zam'ah. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, bangkitlah seorang yang besar, yang paling disegani di tengah-tengah kaumnya, seperti Abu Zam'ah. Jadi orang itu sangat besar. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sama atau lafaz yang sama. Ya. Faqala lahum Rasulullah, Nabi Saleh berkata kepada mereka, ini adalah onta betina Allah. Maksudnya, jauhkan diri kalian dari onta Allah dan jangan kalian mengganggunya. Onta ini tadinya atas permintaan kaum Samud. Mereka meminta kepada Nabi Saleh, wahai Saleh, kalau kau benar-benar seorang Rasul, kau keluarkan dari batu itu seekor onta. Bisa nggak keluar seekor onta dari batu itu? Onta betina yang bunting, yang banyak air susunya. Itu adalah tuntutan mereka waktu itu. Maka Allah pun memberikan onta tersebut sebagai mukjizat bagi Nabi Saleh. Ketika sudah benar, mereka mengatakan ini sihir. Mereka mengatakan bahwa Nabi Saleh menyihir mereka. Padahal onta itu berada di tengah-tengah mereka, berkeliaran seperti biasa. Dan kemudian mereka mengakui kebenaran onta itu, hanya saja mereka tidak mau tunduk kepada kebenaran karena sudah terlanjur mendustakan Nabi Saleh. Ini yang disebut dengan bersikap egois dan bersikap sewenang-wenang. Ya, dan itu pula yang menjadi sebab terhalangnya hidayah bagi seseorang. Kemudian disebutkan minumannya, wasuqayaha.
dan minumannya. Maksudnya janganlah kalian berlebihan dalam meminumnya, karena ia mempunyai jatah minum 1 hari dan kalian punya jatah minum 1 hari tertentu. Jadi waktu itu di sumur atau bi'r, mereka bergantian, karena dulu memang tempat orang beramai-ramai berkumpul itu selain di pasar, di sumur, karena itu adalah sumber air mereka. Tidak ada seperti sekarang yang air itu di setiap rumah. Dulu air itu mereka ambil di bi'r. Sumur itu jangan pernah kita bayangkan hanya sumur yang dalam, ya. Terkadang genangan air itu juga disebut bi'r waktu itu. Maka ada jatah minumnya onta Nabi Saleh dan ada jatah mereka berselang sehari. Sebagaimana perjanjian sebelumnya, karena onta ini juga ya dapat memberikan air susunya kepada orang-orang miskin. Itu yang mereka tidak terima. Fakadzabuhu faqaruha, lalu mereka mendustakan onta tersebut dan mereka menyembelihnya. Yani mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul kepada mereka, sehingga sikap mereka itu dibalas dengan hukuman. Hal itu disebabkan mereka menyembelih onta betina yang dikeluarkan oleh Allah dari bebatuan sebagai tanda kekuasaan Allah sekaligus sebagai mukjizat Nabi Saleh dan hujjah Allah atas mereka. Karena sekali lagi sebelumnya mereka yang meminta itu. Dikeluarkannya onta dari batu itu adalah atas permintaan mereka. Dan beginilah cara orang-orang yang menyimpang menolak kebenaran. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim, maka Rabb mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. yakni kemurkaan Allah atas mereka dan menimpakan kebinasaan atas mereka. Damdama artinya membinasakan. Ya, hanya saja kalimat fadamdama ini termasuk kalimat bahasa Arab kuno yang jarang dipakai lagi di era modern ini. Iya. Jadi bentuk kalimat fadamdama ini sama dengan ahlaka. Ahlaka yuhliku. Fasawwaha, Allah menyamaratakan siksaan atas mereka. Artinya mereka disamaratakan dengan tanah. Yakni dia menjadikan hukuman itu turun kepada mereka secara merata. Qatadah mengatakan, kami pernah mendengar bahwa wahai Marsamud tidak menyembelih unta betina itu, melainkan pasti diikuti oleh anak-anak dan orang-orang dewasa di antara mereka, laki-laki maupun perempuan di antara mereka. Setelah kaumnya ikut menyembelihnya, maka Allah menyamaratakan mereka dengan tanah atas dosa yang telah mereka lakukan. Ini termasuk orang Arab yang sudah tidak memiliki keturunan lagi. Jadi orang Arab itu ada yang sudah dipunahkan, tidak punya keturunan sampai hari ini. Karena sebelumnya saya pernah menyinggung, kalau salah orang Arab itu terbagi menjadi 3. Arab itu terbagi menjadi 3. Pertama Arab Ba'idah, yang kedua Arab Aribah, yang ketiga Arab Musta'ribah. Siapa itu Arab Ba'idah? Arab Ba'idah itu adalah orang Arab yang garis keturunannya sampai kepada keturunan kaum Ad. Ya, Ad, Samud, Judais, Imlaq. Ya, mereka itu adalah Arab-Arab besar, fisiknya besar. Mereka lah orang-orang yang disamaratakan dengan tanah dan dihukum sampai ke akar-akarnya. Keturunan pun tidak ada sampai hari ini. Namanya Arab Ba'idah. Makanya keberadaan mereka itu hanya diketahui oleh para ilmuwan yang meneliti fosil mereka.
Adapun anak keturunannya yang sampai ke mereka hari ini tidak ada, nggak ada, karena semuanya sudah dibinasakan. Kemudian kedua itu Arab Aribah. Arab Aribah ini adalah Arab suku Yaman. Arab suku Yaman. Maksud Arab yang dimaksud di sini adalah Arab yang ada di daerah Mekah dan sekitar Madinah itu. Tiga ini golongannya. Arab Aribah ini datang dari Yaman. Suku Jurhum itu kebanyakannya, yang tinggal di samping, yang tinggal bersama dengan Hajar dan Ismail di Mekah waktu itu. Itu namanya Arab Aribah. Yang ketiga Arab Musta'ribah. Nah, Arab ini campuran antara Nabi Ismail dan orang Yaman, sehingga lahirlah keturunannya yang sampai kepada Adnan sampai kepada Rasulullah SAW. Dan ini Arab campuran, namanya Arab Musta'ribah. Karena campurannya banyak. Ya, coba Anda bayangkan, Ismail itu lahir dari Hajar, yang mana Hajar itu orang Mesir, sedangkan Nabi Ibrahim orang Irak, dari satu desa namanya Ara, Irak, daerah Ara itu. Menikahlah Nabi Ismail dengan Hajar. Ini sudah dua kabilah yang berbeda, Mesir dan Irak. Kemudian lahir Ismail alaihissalam, dan Ismail menikah dengan orang Arab Yaman, dan kemudian melahirkan keturunan, dan itulah keturunan Arab Musta'ribah. Di antara keturunannya ada Quraisy, dan Quraisy itu di dalamnya ada Bani Hashim. Disitulah Nabi Muhammad SAW terlahir. Nah, kaum Samud ini termasuk Arab Ba'idah tadi, yang sudah disamaratakan dengan tanah sampai keturunannya dihabisi oleh Allah SWT, karena mereka semua ikut serta dalam penyembelihan unta tadi. Gitu. Wala yakhafu, Allah tidak takut. Ya, wala yakhafu, Allah tidak takut uqbaha, terhadap tindakannya itu. Kalimat wala yakhafu ada dua bacaan. Ada yang baca wala, ada yang baca fala. Wa-nya diganti dengan fa. Kalau di sini disebut wala yakhafu uqbaha. Dalam bacaan yang lain disebut fala akhafu, fala yakhafu. Dan itu bacaan dari Nafi' dan Ibnu Amir. Baik, ini mengenai cara baca. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak takut untuk menghukum siapapun. Dia tidak takut manusia itu habis. Allah tidak takut. Jadi Allah itu tidak takut kita semua ini murtad, kita semua ini jauh dari Islam, waliyadzubillah. Justru kita yang khawatir Islamnya hilang dari dada kita. Allah itu tidak takut menghukum semua orang. Tidak punya pengikut, Allah tidak pernah takut. Dan Allah tidak pernah sedih ketika orang-orang semuanya kafir. Dan Allah tidak pernah rugi ketika semua orang meninggalkan Allah. Justru kita yang merugi. Maka oleh karenanya Allah katakan wala yakhafu uqbaha. Baik, kita lanjut ke surat berikutnya, surat Al-Lail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Artinya, demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan demi siang apabila telah terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usahamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan dia membenarkan adanya pahala yang terbaik berupa surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang yang bakhil, pelit, dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik tadi, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sulit dan bertanya tidak bermanfaat baginya apabila telah binasa. Di sini Allah bersumpah dengan malam yang menutupi seluruh makhluk dengan kegelapannya, dan juga bersumpah dengan siang dengan cahayanya yang terang benderang, yaitu matahari. Sumpah tersebut ada jawabannya, karena tidaklah Allah bersumpah melainkan dia ingin menjelaskan sesuatu. Allah katakan, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, karena Allah menciptakan hidup berpasangan, dan itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Ketika sumpah itu dia gunakan untuk hal-hal yang saling berlawanan, maka yang disumpahkan pun saling berlawanan. Apa itu? Yaitu usaha. Usaha manusia itu berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang buruk. Maka Allah katakan, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu benar-benar berbeda-beda, yakni berbagai amal perbuatan hamba-hambanya yang mereka kerjakan. Amal tersebut saling berlawanan dan bertolak belakang, di mana ada yang berbuat kebaikan dan ada juga yang berbuat keburukan. Jadi ini jawab sumpah yang selaras dengan sumpah. Tadi Allah bersumpah dengan malam, lawannya adalah siang. Allah bersumpah dengan laki-laki, Allah bersumpah dengan wanita. Lalu jawab sumpah itu Allah ingin menjelaskan tentang berbeda-bedanya usaha kita untuk mencapai sebuah tujuan. Allah menjelaskan tentang salah satu usaha itu. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, yakni mengeluarkan apa yang diperintahkan untuk dikeluarkan, dan orang itu bertakwa kepada Allah dalam segala urusannya, disertai dengan membenarkan adanya surga, yakni diberi balasan atas semua itu, yaitu dengan mereka melakukan hal kebaikan, mereka berharap mendapat surga. Ini makna daripada wasaddaqa bil husna. Al husna yang dimaksud di sini adalah al jannah. Nah, orang yang memiliki keyakinan dan perbuatan seperti ini, kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memberikan jalan kemudahan baginya, yakni menuju kepada kebaikan. Jadi kalau ada orang suka berinfak, meyakini adanya surga, dia akan dihisab. Biasanya orang ini mudah berbuat baik, sangat mudah berbuat baik. Bahkan dia akan gelisah kalau dia tidak berbuat baik. Dia akan gelisah kalau dia tidak berinfak. Ya. Selanjutnya, orang-orang yang pelit, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang pelit dan merasa dirinya cukup, yakni kikir terhadap hartanya dan tidak membutuhkan Rabbnya Azza wa Jalla. Ini
Orang-orang yang pelit itu biasanya dia tidak butuh kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Qarun. Qarun itu kenapa dia pelit? Karena dia menganggap semua yang dia dapatkan itu hasil daripada ilmu dan kecerdasannya. Nah, ini bahayanya orang yang menyembah kecerdasan dan kepintarannya. Hari ini ada kalimat yang mirip seperti Qarun yang biasa diucapkan orang, dan itu bisa mengantarkan seorang kepada sifat pelit atau minimal dia sombong terhadap usahanya itu sendiri. Apa itu? Yaitu kalimat usaha tidak mengkhianati hasil. Iya kan? Sering terdengar itu. Itu kalimat Qarun. Kalimat Qarun, hanya saja berbeda redaksi. Qarun itu mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ini hasil, semua ini adalah hasil daripada usaha dan kecerdasanku. Gak ada usaha tidak mengkhianati hasil, itu gak ada. Itu kalimat sombong namanya. Dan bisa-bisa orang seperti ini dia akan pelit karena dia menganggap semua itu adalah hasil usaha dia, bukan pemberian Allah. Dan itu menghilangkan keyakinan bahwa Allah yang beri rezeki. Hati-hati itu. Yang benar adalah kita berusaha sebagai ibadah kita kepada Allah, hasilnya biar Allah yang memberikan. Itu cara kita buat sebuah keyakinan. Maka di sini disebutkan orang yang pelit dia tidak merasa butuh kepada Allah karena dia menganggap dirinya sudah cukup. Apa balasannya setelah dia wakadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan surga, yaitu mendustakan pahala di alam akhirat kelak? Fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan menyiapkan baginya jalan yang sulit, yakni jalan keburukan, sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran pada permulaannya, dan kami biarkan mereka berpaling dalam kesesatan yang sangat jauh. Ayat-ayat Al-Quran membahas tentang pengertian ini cukup banyak, yang menunjukkan bahwa Allah akan memberi balasan kepada orang yang menuju kepada kebaikan berupa taufik untuk mengarah kepadanya, dan barang siapa menuju keburukan akan diberi balasan berupa kehinaan. Semuanya itu sesuai dengan takdir yang ditetapkan. Jadi begini, orang yang punya keinginan berbuat baik dan suka berbuat baik, biasanya Allah selalu buka jalan kebaikan. Dan sebaliknya, orang yang memiliki keinginan berbuat buruk, terutama mereka yang ingin menumpukan harta dan tidak mau memberi kepada yang berhak menerimanya, Allah akan tumpukan keburukan pada perbuatannya. Ya. Dan keburukan itu biasanya nanti akan terungkap oleh setiap kata-kata yang dikeluarkan oleh lisannya. Dia sembunyikan keburukan di satu tempat, tapi lisannya tidak bisa menyembunyikan keburukan itu. Ya. Oleh karena itu Allah akan membongkar keburukan itu satu persatu. Coba saja Anda lihat di media sosial, di mana saja orang yang berusaha menyembunyikan keburukannya, dia sendiri yang menjelaskan keburukannya itu. Itu disebabkan karena dia punya niat yang buruk. Hadis-hadis menunjukkan pengertian itu juga cukup banyak. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW di kuburan Baqi al-Gharqad untuk mengantarkan jenazah. Beliau bersabda, ma minkum min ahad illa wa qad kutiba maq'adahu minal jannah wa maq'adahu minan nar. Tidak seorang pun di antara kalian melainkan tempat duduknya sudah disiapkan di surga dan sudah disiapkan di neraka. Para sahabat mengatakan, untuk apa beramal ya Rasul? Kita pasrah saja kepada takdir.
Lalu Rasulullah SAW mengatakan, kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian, i'malu. Beramalah kalian karena sungguhnya setiap orang diberikan kemudahan untuk berada pada apa yang diciptakan untuknya. Lalu Nabi membacakan ayat ini. Maka oleh karenanya kalau Anda sekarang suka memberi, suka berbuat baik, dan suka melakukan sesuatu ritual yang positif untuk meraih surga, maka mudah-mudahan itu bertanda kita dan Anda semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz sebagai calon penduduk surga. Sebaliknya, waliyadzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari hal ini. Ketika seorang muda memberi, tapi dia justru tidak mau memberi. Karena ada orang seperti itu, sampai pada istrinya pun dia tidak mau memberi. Dan saya pernah temukan beberapa orang seperti ini. Jadi istrinya itu hanya sampai sebagai tempat pelampiasan. Bahkan saya pernah lihat wajah istrinya ditonjok, bekas tonjokan suaminya, karena istrinya meminta uang 50.000. Ya, suami seperti ini neraka dunia, bakhil. Nggak boleh. Ya, seorang tidak boleh bakhil seperti itu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Orang yang bisa saja dia memberi, dan suaminya selalu ngomong kepada kita bahwa penghasilan dia itu sebulan bisa mencapai 20 juta kalau dia dagang. Dan istrinya minta uang 50.000, dia pukul sampai dia benjol istrinya. Dan dia sudah ngaku juga dia telah pukul istri. Ini menunjukkan bahwa ada orang seperti itu. Semoga Allah memberikan kita perlindungan dari sifat buruk ini. Ya, maka Rasulullah membacakan ayat ini. Orang yang bakhil, ya, dia tidak mau memberikan, berinfak, dan tidak meyakini adanya pahala surga, orang seperti ini diberikan jalan kesulitan untuk berbuat baik. Maka kalau kita sudah sulit untuk berbuat baik, berhati-hatilah. Oh, itu adalah musibah. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, masih berkaitan dengan ayat fa'amma man a'ta wattaqa. Ya. Adapun orang yang memberikan dan dia bertakwa dan bersedekah dan membenarkan surga, kami akan berikan kemudahan baginya. Nah, orang seperti ini dimudahkan baginya untuk berbuat kebaikan. Kemudian mengenai orang yang bakhil, yang tidak mau memberi, disebutkan wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan harta orang ini tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa, yakni ketika dia mati. Jadi orang bakhil itu ketika dia mati, hartanya tidak ada manfaat sama sekali. Kapan seorang itu dia menyesal karena kebakhilannya? Ketika datang sakratul maut. Datang sakratul maut. Bahkan orang yang dermawan sekalipun, yang hartanya melimpah ruah, dia menyesal kenapa tidak memberikan infak sebanyak-banyaknya sebelum dia mati. Karena memang harta itu adalah sesuatu yang sangat menggoda dan menipu, yang membuat seorang bakhil. Bahkan pada dirinya sendiri seorang itu bakhil. Contoh orang bakhil pada dirinya sendiri. Contoh, ya, dia punya uang misalnya 1 miliar. Ya, seharusnya dia bisa membeli mobil yang cukup untuk keluarganya. Malah dia beli mobil yang setiap sekali seminggu masuk bengkel. Ya, dengan alasan zuhud. Tidak, itu bukan alasan zuhud, itu alasan pelit. Ya, apalagi mobilnya itu mogok di tengah jalan di waktu pulang kampung, macet gara-gara mobil dia 1 tol macet semuanya. Itu gara-gara apa? Musibah dari bakhil terhadap diri sendiri. Selama kita mampu untuk membeli-beli, ya, selama tidak memaksakan diri untuk gaya hidup, silakan. Karena kebutuhan itu termasuk bagian daripada kedermawaan kita terhadap diri kita sendiri. Maka ada seorang sahabat namanya Abul Ahwas Al-Jushani rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu. Abul Ahwas ini orang kaya.
Dan kekayaan orang dulu itu terlihat pada hewan peliharaannya. Onta dan kambing dia punya. Rasulullah SAW pura-pura bertanya kepada Abul Ahwas. Ketika Abul Ahwas memakai pakaian yang biasa saja, pakaian yang menunjukkan kezuhudannya. Ditanya oleh Rasul, apakah kamu punya harta? Halaka min mal? Ini pertanyaan menyinggung sebenarnya. Rasul sudah tahu orang ini orang kaya, tapi Rasulullah bertanya dulu, apakah kamu punya harta? Kata Abul Ahwas, iya ya Rasulullah. Min aylil mal? Harta apa yang kau punya? Dia jawab, minal baqar, minan naqati wasyat, di onta dan kambing. Kemudian Rasulullah mengatakan, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi alaika. Sungguhnya Allah suka bekas-bekas nikmatnya itu kau pakaikan pada dirimu. Artinya rubah penampilanmu karena ada harta. Lain halnya Rasulullah bersikap kepada Mus'ab bin Umair. Beliau tidak menyuruh Mus'ab untuk berpakaian indah karena memang tidak punya uang. Abul Ahwas dia punya uang. Maka Rasulullah menyuruh rubah penampilan karena tidak boleh seorang itu bersikap memperlihatkan kezuhudan dengan pakaian compang-camping padahal dia mampu untuk membeli pakaian yang layak. Nggak boleh kita bakhil terhadap diri kita sendiri. Demikian juga tidak bakhil kepada orang lain. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan, dan semoga ini bermanfaat bagi ana dan antum, dan semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat dan akhlak yang buruk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.